Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Herawati. Saya adalah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, NPM 2052026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendidikan di Kota Batam. Artikel tersebut saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan artikel saya tersebut yaitu Dasolan Peraturan Perundang-undangan. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dijelaskan merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh aspek. 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sampai dengan 2021 dijelaskan bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs perlu adanya penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka kebijakan ini merupakan solusi dari faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Batam. Dasien, fakta yang terjadi di masyarakat, Kota Batam merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang menjalankan SDGs. Kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat dunia dalam SDGs salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah tanpa kemiskinan. Namun fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Batam berjalan dengan baik, namun tingkat kemiskinan juga berada di atas rata-rata nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta berpengaruh pada kesejahteraan penduduk apabila ditinjau dari variabel kemiskinan. Kemudian di Kota Batam hal ini belum terwujud dengan baik. Dalam pendidikan masih terdapat fenomena masalah yaitu kurang meratanya pendidikan kemampuan profesionalisme guru dalam strategi metode dan evaluasi pembelajaran. Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh masyarakat, seperti perpustakaan dan laboratorium, serta media pembelajaran. Inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah, kemudian media belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Yang ketiga, apa solusi dari faktor pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal, yaitu melalui pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Kota Batam, tujuan pembangunan berkelanjutan belum mencapai sasarannya, di mana tujuan pembangunan berkelanjutan harusnya menekankan akan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta pendidikan. Pembahasan yang pertama, penerapan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi target utama yaitu di bidang pendidikan dan kemiskinan. Berdasarkan data memperlihatkan bahwa Kota Batam sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin terbanyak, kemudian secara berurutan diikuti oleh Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa usaha pemerintah Kota Batam dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum berhasil. Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat tidak saja memiliki
Tingkat pendapatan rendah melainkan juga memiliki keterbatasan akses baik itu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, maupun terhadap kegiatan ekonomi yang produktif. Yang kedua, faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Pembangunan berkelanjutan di Kota Batam masih banyak menemukan hambatan. Kemiskinan yang masih tinggi dikarenakan persaingan dalam mendapatkan akses terhadap lapangan kerja pada gilirannya akan berdampak pada tingkat pengangguran. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang berkualitas akan memiliki peluang yang untuk mendapatkan akses pekerjaan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu bersaing akan meningkatkan pengangguran. Kota Batam merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, menjadikan Kota Batam sebagai daerah urban yang akan selalu diminati untuk didatangi berbagai ragam penduduk dengan kualifikasi status sosial yang beragam guna mencari pekerjaan. Hal ini berimplikasi terhadap bagaimana pemerataan kebutuhan layanan penduduk, terutama dalam mengakses pendidikan. Persoalan tersebut memungkinkan tingkat aksesibilitas terhadap pendidikan menjadi rendah. Akses penduduk terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar atau PK dan angka partisipasi murni atau PPM yang diestimasi menurut jenjang pendidikan. 3. Solusi dari faktor penghambat pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ditinjau dari pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendidikan di Kota Batam. Pemerintah Kota Batam melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan untuk menunjang pencapaian kesejahteraan masyarakat daerah adalah melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Khususnya adalah alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Hanya ada dua jalan yang ditempuh, yaitu menggenjot investasi yang dapat menyerap tenaga kerja atau mengendalikan pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Kesimpulannya, pembangunan di Kota Batam belum sampai pada pembangunan berkelanjutan. Diperlukan strategi kebijakan yang berbeda pada masing-masing kelompok wilayah dalam upaya mempercepat pencapaian titik belok untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Ketimpangan antar wilayah merupakan faktor yang penting untuk mendapat perhatian karena tidak memberikan dampak baik terhadap sektor ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Perlu dilakukan percepatan pembangunan wilayah tertinggal di Batam untuk memenuhi rasa keadilan dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan ketimpangan antar wilayah akan berkurang khususnya dari segi kemiskinan dan pendidikan. Pembangunan berkelanjutan di Kota Batam masih banyak menemukan hambatan, antara lain kemiskinan yang akan berdampak pada pengangguran, minimnya lapangan kerja, masalah kependudukan, dan pemerataan pendidikan. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Batam melakukan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan serta komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sampai 2021 yang berfokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam. Demikianlah presentasi dari artikel saya tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.